Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mbak Eka Puspita. Oke, Hai. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di luar sana sehat ya. Jangan lupa makan, buat kalian beraktivitas, semangat. Dan hati-hati saat bekerja ya. Buat kalian yang banyak pikiran, diluapkan biar tidak menjadi pikiran ya. Atau yang punya unek-unek ya, keluarin biar tidak jadi pikiran. Karena semua penyakit itu datang dari pikiran guys, oke? Hari ini yang kita mau bahas tentang anak PMI ya. Ini resmi, pekerja migran resmi yang dia itu niat ingin break kontrak karena hamil ya, karena main manuk. Karena main manuk ya kan, dia hamil. Tapi yang gak jadi permasalahannya ini, dia itu juga ada masalah sama imigrasi ya. Masalah sama imigrasi ya guys. Kenapa kok bisa ada masalah sama imigrasi ya? Karena dia ketahuan part time ya guys, dia ketahuan atau terciduk saat melakukan pekerjaan part time. Nah, part time itu kayak pekerjaan paruh waktu ya, saat dia itu libur gitu. Sebenarnya di luar sana banyak sih anak-anak yang part time ya kan. Ada yang part time kerja esek-esek, ada yang jadi saihun kayak gitu, di restoran juga ada yang dari perumahan gitu bersih-bersih juga ada, dan ada juga yang di toko gitu. Si mbaknya ini kayaknya tuh pas ketahuan part time-nya itu ya pas di toko itu ya, dia kerja di toko, part time di toko. Nah, dia ini sebenarnya ingin break ke majikannya ya, karena dia tahu hamil. Dan dia ini sebenarnya karena mungkin trimester apa sih kalau orang hamil itu trimester ya, trimester pertama. Jadi dia tuh mual, muntah, nggak enak badan kayak gitu loh guys. Jadi kalau wong Jawa ngomongnya teler ya kan, kalau orang Indonesia bahasa Indonesianya teler ya. Kalau orang Indonesia bilangnya ya teler ya, trimester pertama yang muntah, yang nggak enak badan gitu. Jadi si mbaknya ini ada pikiran mau pulang gitu, mau break kontrak, tapi karena dia ada masalah sama imigrasi yang belum terselesaikan ya, jadi dia bingung gimana kalau aku break terus aku ingin pulang ke Indonesia, bisa nggak aku pulang, soalnya dia ada bermasalah sama imigrasi itu ya, atau yang melanggar peraturan pekerja migran Indonesia. Karena kita nih di sini ya, kita hanya bisa bekerja sesuai job di kontrak kerja ya guys. Jadi kita nggak bisa melakukan atau tidak boleh melakukan pekerjaan di luar job itu atau di luar kontrak kerja itu ya guys. Karena sebenarnya masih banyak banget kok di luar sana yang kerja di luar kontrak kerja ya, tidak sesuai gitu. Mungkin ada yang disuruh majikannya kerja di rumah lain, atau ada yang bosnya punya kantor suruh bersih-bersih, atau bosnya punya toko suruh bersih-bersih, atau disuruh bantu-bantu di toko. Itu buahnya ya kan, karena di sini juga ada sebenarnya, di tempatku sini juga ada guys. Tapi itu pilihan kalian masing-masing, pilihan mereka masing-masing ya. Jadi aku nggak akan menghakimi di sini. Aku hanya ingin berbagi kisah atau berbagi cerita nih ya, mau menghibah sama kalian semua nih, si mbaknya ini. Jadi dia tuh galau gitu. Dia pingin pulang karena dia hamil ya. Mbaknya ini janda ya, jadi janda, dia nggak punya suami, dan dia tuh mainnya di sini. Terus katanya sih dia tuh dan minum pil juga, tapi mungkin apa sih itu tidak ada di kalender ya. Yang kuasa itu udah menitipkan benih kepercayaan kepada kamu mbak. Jadi mau kamu mencegah sedetail atau seketat apapun, kalau Allah sudah bilang aku titipkan ruh di dalam dirimu, ya udah tetap aja perutmu ya tetap besar gitu, tetap bisa hamil. Kalau Allah udah bilang aku titipkan gitu ya, kalau Allah udah kasih, mau kamu KB sampai gimana ya tetap aja jadi gitu loh. Terlebih lagi dia katanya tuh minum pil atau obat uh, yang obat KB itu loh guys, tahu gak sih? Kayaknya ya itu yang harganya $50 ya, 50, 60 atau 70 sih, aku dengar sih itu ya, yang isinya 3 itu ya kan, yang kotak kecil itu. Nah itu dia beli di situ, katanya beli di Mbak Indonesia guys. Tapi emang katanya sih banyak yang pakai itu dan aman ya, tapi nggak tahu mbaknya ini mungkin lagi apa sih dia ya kan. Jadi dia ini bingung gimana gitu, karena dia tuh pingin pulang karena fisiknya dia mungkin di trimester pertama dia teler, nggak bisa kerja. Tapi di sisi lain dia juga ada masalah sama imigrasi yang otomatis dia nggak bakalan bisa keluar dari Hong Kong sebelum kasusnya ini selesai, karena akan dianggap dia itu melarikan diri dari masalah gitu ya guys. Makanya itu yo sebenarnya aku nggak, ini urusan kalian semua sih, ini urusan masing-masing ya. Ini urusan mbaknya, dia mau gimana sebenarnya. Dia juga udah mencegah ya biar nggak hamil. Dia udah
tahu itu KB, cuman ya mungkin lagi hari apesnya aja dia gitu loh ya. Terima aja ya Mbak, semoga anaknya tetap sehat. Oh ya ya, ini dia tuh bilang katanya kemarin udah sempet mau ngebun-bun anaknya ya, dia udah sempet tapi tetap nggak bisa ya, mungkin anaknya nggak mau ya, nggak mau, dia tuh maunya mau hidup gitu. Jadi tolong jangan dipaksa lah, nanti malah akhirnya tubuh kamu yang bahaya ya, bukan cuman anak tapi jiwamu juga bahaya, karena obat kayak gitu tuh bahaya banget buat badan, apalagi kalau nggak ada resep dokter ya. Ini banyak banget, ini seperti si Mbak Yoli itu, si TKW Taiwan itu ya, PMI dari Taiwan itu yang menjual obat aborsi ya kan, atau melakukan tindakan mengebun-bun itu ya, aborsi itu, dan ketangkep. Karena emang kalau kayak gini tuh harus ada alasan resminya guys, kayak alasan yang benar-benar urgent gitu, dan diharuskan anaknya dibuang. Nah itu, tapi kalau ibunya nggak ngapa-ngapa, mau dibuang ya buat apa? Dokter juga tidak akan menyarankan seperti itu, karena emang aman gitu buat ibu hamilnya. Kecuali ibu hamilnya punya masalah, baru dokter akan bertindak, mau nggak mau harus dibuang. Nah ini ya, jadi kayak gini tuh ngebuang itu harus, sebenarnya nggak boleh, tapi kalau emang ada suatu kondisi yang diharuskan mengakhiri kehamilannya, ya ini harus harus ke dokter sih ya. Tapi menurut si mbak ini bilang, dia itu bayinya nggak apa-apa guys, dia juga sehat kok, si mbaknya sehat. Terus dia karena udah sempet ngebun-bun itu dengan cara minum obat, tapi tetap aja si anaknya tetap sehat. Kita doain aja semoga ibu dan anaknya sehat ya sampai lahir, dan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah ya, karena nggak tahu ini anaknya laki-laki atau perempuan. Dan buat si mbaknya, kalau emang nggak mau hamil jangan dicilik ya mbak, nggak usah dicilik. Kalau emang pengen dicilik, beli yang itu loh, yang fake itu loh, apa yang palsu itu loh, nggak pakai itu aja. Banyak kok jajan di sana, jangan bilang nggak ya, banyak jajan yang gitu. Soalnya di sosial media berseliweran tuh banyak yang beli begituan. Itu lebih aman ya, lebih aman dari kamu daripada nyari itu, aman dari penyakit ya kan, karena kalau di sini ya namanya negara bebas. Apalagi kalau kalian yang suka tuh jajan di luar, bukan jajan sih, jualan di luar ya, jualan di luar, tahu kan maksudnya jualan di luar, itu belum tentu dia itu sehat ya. Mungkin kamu sehat mungkin kamu sehat, kamu seger waras badannya, oke, tapi kamu tidak tahu yang dialami badan atau tidak tahu kesehatan klienmu. Kan nggak mungkin kalau kamu ingin menjual dan kamu ingin menanyakan apakah kamu sehat, apakah kamu tidak ada masalah dengan badan kamu, kan enggak gitu loh ya kan kalian nggak mungkin nanya kayak gitu. Terus kalau emang kalian nanya gitu, emangnya dia mau jujur sama kamu guys? Kalau dia punya penyakit menular atau ada masalah air-air ini, emang dia bakalan ngomong? Enggak kan, dia nggak bakalan ngomong, pasti dia bilang, oh enggak, aku sehat kok, oh ya aku strong kok, aku gini. Karena itu tipu daya, karena itu salah satu tipu daya mereka gitu loh ya. Kalau nggak gitu ya nggak jadi istri lah ya kan. Jadi pinter-pinter deh, kalau kalian ya mbak pingin kayak gituan, mending beli yang fake aja deh, yang aman-aman ya, jauh dari apa namanya, HIV ya kan, kanker serviks dan penyakit menular seksual lainnya. Dan disarankan yang aktif ya, yang aktif udah berhubungan badan. Lebih baik kan, kita kan ini kerja di luar negeri ya, pasti kalian kan 1 bulan sekali gajian banyak dong. Apa salahnya kalau kita semua ya, khususnya kaum perempuan yang sudah aktif masalah seksual, maksudnya aktif hubungan seksual ya, bukan berarti setiap hari berhubungan, enggak. Boleh lakuin pap smear ya, atau habis pap smear, habis itu vaksin HPV, itu buat mencegah kalian ya. Kalau lebih baik mencegah daripada mengobati guys. Nah ini dilakukan 2 tahun atau 3 tahun sekali, ini cuma 2 tahun 3 tahun sekali ya, bukan setiap bulan ya. Jadi ini worth it banget buat kalian para cewek di luar sana, khususnya mbak-mbak pekerja migran yang mungkin kesepian, habis itu mungkin mencicipi di luar, atau kalian menjual di luar, atau kalian punya pacar di luar. Ini adalah membantu melindungi badanmu, mencegah dari virus-virus tertentu atau virus-virus yang disebabkan oleh hubungan seksual itu ya guys. Ini nggak mahal kok ya, nggak ngabisin duit kamu 1 bulan gaji, enggak kok. Mungkin cuma $2.000 atau 1.000 berapa gitu kalau vaksinnya ya. Jadi aman kok, daripada kalian nanti kalau udah terserang kayak gitu mau disembuhin juga susah kan, udah habis duit banyak. Jadi lebih baik kalian mencegah aja guys. Ini khusus yang buat udah pernah berhubungan badan ya guys. Kalau kalian yang masih gadis belum pernah berhubungan ya nggak usah. Oke guys, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.